Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Wulandari dengan NPM 2023023001. Saya akan menjelaskan tentang kajian hasil penelitian dan pembahasan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, MPD, dan Ibu Dr. Sri Hastuti Nur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian dan penulisan artikel jurnal. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berdasarkan Prosedur Follier yang ditulis oleh Timbul Yuwono, Mulia Supanggih, Rosita Dwi Ferdiani dengan jurnal Tadris Matematika yang dipublikasikan online pada November 2018. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti dalam jurnal ini, indikator yang digunakan peneliti adalah indikator kemampuan pemecahan masalah berdasarkan prosedur Follier yang terdiri dari yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan rencana penyelesaian, dan yang terakhir memeriksa kembali. Pada penelitian ini dipilih 6 subjek penelitian. 6 subjek penelitian ini dipilih dari 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dan masing-masing kategori diambil 2 subjek penelitian. Pemilihan subjek analisis dipilih berdasarkan kuartil. Penentuan subjek ini adalah dari hasil kerja siswa, dikoreksi, kemudian diurutkan berdasarkan kemampuan pemecahan masalah siswa dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga setelah itu dicari dengan menggunakan rumus statistik yaitu kuartil. Berikut merupakan pembahasan untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Yang pertama, tahapan dalam memahami masalah. Berdasarkan 6 subjek penelitian terpilih, beberapa subjek penelitian masih melakukan kesalahan pada tahap ini karena tidak menuliskan apa yang diketahui maupun apa yang ditanyakan pada lembar jawabannya. Dan ada juga yang menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tetapi masih mengalami kesalahan. Apa yang dituliskan belum sesuai dengan informasi dalam soal. Penyebab kesalahan siswa pada tahap ini adalah kurang memahami materi sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini sejalan dengan Lestanti et al. Pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa dalam penyelesaian masalah, siswa diharapkan memahami proses dalam menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi terampil dalam memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan. Mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaiannya, dan mengorganisasikan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, tahapan merencanakan penyelesaian. Pada tahap merencanakan penyelesaian, adapun kesalahan tersebut yaitu tidak menuliskan strategi atau rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dan kesalahan selanjutnya, yaitu siswa masih belum paham sepenuhnya metode substitusi dan metode eliminasi yang digunakan untuk mengerjakan soal. Hal ini sejalan dengan pendapat Karl Limah pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa dalam membuat rencana pemecahan masalah, carilah hubungan antara informasi yang diberikan dengan yang tidak diketahui, yang memungkinkan untuk menghitung variabel yang tidak diketahui. Selanjutnya, pada tahapan melaksanakan rencana penyelesaian, pada tahap menyelesaikan masalah, terdapat kesalahan-kesalahan siswa, yaitu melakukan kesalahan dalam proses kalkulasi dan siswa tidak menemukan hasil yang diminta dalam soal. Hal ini sejalan dengan Zulkifli dan Anggraini pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa memikirkan atau menelaah kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yang terakhir, tahapan memeriksa kembali. Pada tahapan memeriksa kembali, tidak ada siswa yang mencapai tahapan ini karena subjek penelitian masih melakukan kesalahan pada tahap memeriksa kembali jawabannya. Adapun kesalahan yang dilakukan adalah tidak menuliskan kesimpulan dari hasil pekerjaannya, tidak memeriksa kembali jawaban, dan tidak melaksanakan tahapan memeriksa kembali. Menurut Karlimah pada tahun 2010 bahwa tahap memeriksa kembali, siswa dapat melakukan
mengkritisasi hasil dengan melihat kelemahan dari solusi yang diterapkan, seperti ketidakkonsistenan atau ambiguitas atau langkah yang tidak benar. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis hasil dan pembahasan pada jurnal ini itu berdasarkan hasil dari penelitian jurnal ini, kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan prosedur Folia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam tahap memahami masalah, siswa dikatakan telah mencapai tahap ini apabila siswa mengetahui apa yang diketahui dan ditanya pada soal dengan benar. Yang kedua, dalam tahap menyusun rencana, siswa membutuhkan pengetahuan sebelumnya untuk melakukan strategi yang memudahkan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Yang ketiga, dalam melaksanakan rencana, siswa dikatakan mencapai tahapan ini apabila siswa telah melakukan proses perhitungan sesuai dengan rencana yang sudah ia susun berdasarkan soal yang diminta. Yang terakhir, dalam melihat kembali hasil pekerjaannya, siswa dikatakan dapat melakukan tahapan ini apabila siswa mampu membuat kesimpulan dari hasil pekerjaannya dan siswa mampu menulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.